apa kabar? Sehat semuanya ya? Selain harus memiliki materi-materi dasar seperti misalnya artikulasi, intonasi, terus juga mengetahui teknik phrasing atau penjedaan kata atau kalimat, terus juga harus mengetahui bagaimana sebuah skrip itu dibacakan, temponya lambat, sedang atau cepat, atau juga harus mengetahui voice acting. Seorang voice over talent juga memerlukan yang namanya karakter suara. Karakter suara ini adalah ciri khas suara atau suara yang dikeluarkan dari seorang voice over talent, tapi suaranya ini memiliki kekhasan tersendiri dari voice over talent lainnya. Seorang pakar guru vokal, Dodi Katamsi, itu pernah mengatakan bahwa yang punya nilai lebih dari suara bukan hanya mereka yang punya golden voice atau suara yang indah, suara yang dalam atau deep voice, tapi yang lebih penting adalah mereka yang punya suara unik, kemudian disempurnakan dengan artikulasi, intonasi, phrasing, kemudian juga emphasize dan lain sebagainya. Kamu merasa nggak punya suara yang khas dalam diri kamu? Kalau misalnya belum, ini sebenarnya bisa loh kita latih. Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa tips yang akan saya berikan buat kamu. Yang pertama, be original, artinya jadilah diri sendiri. Kalau kamu selama ini mencoba belajar teknik-teknik vokal dari voice over talent idola kamu, ya sah-sah aja sih. Tapi jangan lupa juga untuk tetap menjadi diri sendiri. Artinya kalau kamu punya suara yang khas dan berbeda dari yang lainnya, itu perlu digali, perlu dilatih. Terus yang kedua, jangan lupa juga sesekali perlu keluar dari genre yang nyaman gitu ya. Jadi kalau selama ini kamu merasa bahwa kamu itu paling nyaman bacain company profile karena suara kamu deep gitu, suara kamu golden voice, suara kamu ngebass, sesekali perlu juga ngebacain skrip-skrip yang agak jauh dari itu, agak-agak nyeleneh dari itu. Misalnya bacain iklan yang tone-nya tinggi, bacain skrip-skrip yang milenial. Terus yang ketiga adalah evaluasi. Jadi kalau kamu ngerasa punya karakter suara gitu ya, tapi nggak terlalu pede dan nggak terlalu yakin, ya udah coba rekam suara kamu dengan suara asli kamu yang kamu punya. Terus minta temen kamu sesama voice over talent mungkin, atau orang-orang di sekeliling kamu gitu, atau mungkin juga yang paling asik sih untuk mereviewnya dari seorang senior voice over talent ya. Dan yang berikutnya adalah terus berlatih dan berlatih meningkatkan jam terbang. Kalau seorang voice over talent profesional melatih jam terbang itu dengan banyaknya melakukan project-project ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Misalnya saya gitu ya. Saya adalah seorang pengisi suara untuk infotainment Silet dan juga pengisi suara untuk program Legenda Sang Penunggu di Global TV. Nah, setiap hari saya harus membaca skrip gitu ya. Nah, dari situlah saya meningkatkan jam terbang saya, meningkatkan skill saya, yaitu dengan membaca skrip yang setiap hari memang harus dibacakan gitu ya. Tapi bagaimana dengan newbie yang mungkin belum punya project banyak gitu ya? Caranya coba suarakan terus suara dari hasil karya kamu. Jangan lupa untuk posting di sosial media, karena nanti semakin banyak orang yang mendengar suara kamu akan semakin familiar dengan suara kamu, dan gak menutup kemungkinan para klien juga akan segera langsung men-DM kamu untuk menjadi pengisi suara di project mereka. Seru kan? Jangan lupa kasih hashtag ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya hashtag yang berhubungan dengan dunia voice over. Terus juga ada pertanyaan nih, kalau misalnya saya bilang tadi signature voice atau kekhasan suara itu diperlukan oleh seorang voice over talent. Tapi ada juga yang menganggap nih bahwa sebenarnya signature voice itu nggak melulu menguntungkan loh untuk seorang voice over talent. Misalnya saya karena udah 16 tahun bekerja di dunia voice over infotainment, kadang-kadang suka kebawa gitu ya kalau mau bacain naskah iklan atau naskah berita yang harusnya kan berbeda gitu ya intonasinya dengan membacakan naskah infotainment. Ini dibantah juga nih oleh Irwan Ardian, teman saya itu yang luar biasa jadwal take VO iklan ya. Dia bilang dia justru diuntungkan oleh suaranya yang nggak signature karena dia bisa memainkan suara dengan karakter apapun. Mau karakter yang golden voice, deep voice untuk tagline iklan TV yang grande, dia bisa. Atau mau jadi
karakter suara supir angkot yang gak ada akhlak, yang nyeleneh, dia bisa. Mau jadi bencong, karakter bencong di iklan-iklan yang pernah dia take VO-in, itu yahut banget. Nah, sekarang saya mau bacain salah satu contoh naskah silet yang katanya itu suaranya signature banget sama suara saya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang denger dengan merempun, orang akan tahu ini suaranya Anita Marta gitu katanya ya. Saya mau contohin ya. Demam ikatan cinta yang kian merasuk membuat para pecintanya semakin berdebar dan baper, utamanya dengan adegan-adegan yang tersaji di layar kaca. Khususnya yang melibatkan dua pemeran utamanya, Arya Saloka pemeran Aldebaran dan Amanda Manopo pemeran Andin. Adegan-adegan yang tersaji begitu sempurna hingga mampu menguatkan suasana serta membuat penonton ikut larut di dalamnya. Terima kasih banyak sudah bersama saya Anita Marta dan kita akan kembali lagi next di tips-tips voice over berikutnya. Bye.